dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam ini pula senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan tak lupa pula juga kepada semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya, senantiasa istiqomah dengan keimanannya sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersua dan berjumpa kembali kita pada kesempatan malam hari ini, edisi tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan materi kita 2 pekan yang lalu itu tertunda karena berbarengan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka akan kita lanjutkan bahasan yang seharusnya kita bahas 2 pekan yang lalu pada kesempatan malam hari ini. Jadi temanya adalah keutamaan mendamaikan perselisihan di antara manusia. Saya baca terlebih dahulu matannya, lebih tepatnya matan yang ke-391 dalam kitab Adabul Mufrad. Hadatsana Shadaqah qala hadatsana Muawiyah anil A'masyi an Amr bin Murrah an Salim bin Abi Ja'd an Ummi Darda an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah meriwayatkan kepada kami Shadaqah, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mas dari Umar bin Murrah dari Salim bin Abi Ja'd dari Ummu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bidarajatin afdalu minas salati wassiyami wassadaqati. Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mau enggak kalian saya berikan berita tentang derajat yang lebih tinggi, lebih utama daripada derajat orang yang sholat, daripada derajatnya orang yang berpuasa, dan daripada derajatnya orang-orang yang bersodakoh. Oh, Masya Allah. Rasul menyebutkan 3 amalan yang kalau dalam timbangan syariat Islam, ini amalan bukan amalan yang biasa. Makom atau derajatnya sholat. Kita sudah tahu bahwasanya Rasul amri Islam wa amudu sholah wa dzurwatu sanabi al jihad fisabilillah. Salat itu tiang agama.
Sampai ada peribahasa yang mengatakan as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat, ya, bagi seorang mukmin hakikatnya mereka telah menghancurkan agama. Dan pas, ya, siapa saja yang meninggalkan sholat terkategorikan menghancurkan agama. Kenapa? Minimal dari penglihatan saja. Orang kafir nih, Mbak, ya, yang kalau disuruh dialusin katanya kita suruh nyebutnya orang non muslim, mereka nggak ada yang baca Al-Quran, mereka nggak ada yang baca hadis. Mereka taunya Islam itu ya kita, nih muslim nih. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan bagi orang-orang kafir, ya itulah Islam. Makanya ada sebenarnya kewajiban kita menjadi duta bagi Islam itu untuk diri kita sendiri. Syiarnya Islam itu ada dalam diri kita. Karena orang kafir tuh ngelihatnya Islam itu kita, maka jadilah duta yang baik. Jangan sampai kita disindir nanti. Ya. Masa ada pendeta di Batam, Pak, mengeluarkan perkataan yang kemudian akhirnya mencetuskan sebuah buku yang bestseller tahun 2006 dulu, Pak. Ya, rahasia di balik sholat subuh. Karena si pendeta ini di Batam ngomong, umat Islam itu di dunia nggak bakal ada yang bisa mengalahkan, mau dari segi apapun, Pak, sosial, politik, ekonomi dan segala macamnya. Syaratnya satu, apa? Kalau sholat subuhnya mereka sudah seramai sholat Jumatnya mereka. Jadi orang kafir pun cuma ngelihat sholatnya kita, Pak. Itu Masya Allah. Nah, seandainya kita rajin menegakkan sholat, berarti kita dapat makomnya orang yang sholat. Luar biasa. Kemudian yang kedua, makomnya orang-orang yang berpuasa. Kita mau bilang apa lagi nih? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya bahkan pernah mengatakan, kullu amali ibnu Adam lahu, segala macam amalannya anak cucu Adam itu milik mereka, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu punya saya. Wa anna ajzibihi, saya sendiri nanti yang akan ngebalesnya. Itu keistimewaan puasa. Sampai ada sebuah surga, di depan surga itu ada pintu yang namanya Babur Royan. Itu nggak bisa masuk kecuali orang-orang yang ahli dalam masalah puasa. Sedekah begitu juga. Rasul mengatakan as-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti daripada keimanan seseorang. Nah, Rasul berbicara dalam hadis ini, mau nggak saya kasih tahu sama kalian satu amalan di mana amalan ini lebih utama daripada orang yang menegakkan sholat, lebih utama daripada orang yang dan lebih utama daripada orang yang berpuasa. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pada saat itu mengatakan, mau ya Rasulullah. Amalan apa itu? Qala, maka Rasulullah mengatakan, salahu dzatil baini. Kamu menjadi perantara orang yang mendamaikan di antara dua belah pihak. Wa fasadu dzatil baini hiyal halikah. Sedangkan orang yang membuat kerusakan di antara dua hubungan itu adalah penggundul, orang yang menggunduli agamanya. Ya, saya kuatin lagi dengan satu hadis lagi, Pak, di 392-nya. Ya. Hadatsana Musa qala hadatsana Abad bin Al-Awwam qala akhbarana Sufyan ibnu Husain anil Hakam an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Telah meriwayatkan kepada kami Musa, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Abad bin Awam, beliau mengatakan mengabarkan kepada kami Sufyan bin Husain dari Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada kalimat firman Allah surat Al-Anfal ayat yang pertama di bagian
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan buatlah perbaikan di antara kalian. Ya, qala, maka beliau sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadza takhrijum minallah alal mu'minin. Ayat ini adalah penguat dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ayat taqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah, wa yuslihu data bainihim, dan membuat perbaikan di tengah-tengah mereka. Jadi mendamaikan perselisihan itu ternyata pahalanya besar sekali. Sampai-sampai untuk perkara mendamaikan perselisihan manusia, kalau kita bohong dalam rangka mendamaikan, bohongnya kita tidak terhitung bohong yang fasik, bohong yang zalim, bohong yang terkategorikan dosa. Ya, kata Rasulullah SAW. Karena ada tuh beberapa perkara yang kalau kita berbohong maka dia tidak terhitung dosa. Ya, yang pertama al-islahu, ya, membuat perbaikan di antara dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, perkataan seorang suami kepada istrinya untuk menyenangkan hatinya, dan berikutnya juga perkataan seorang istri untuk menyenangkan suami. Nggak apa-apa bohong, ya, tapi berat, ya, resikonya besar. Banyak di antara kita, bahkan terkadang di zaman kita sekarang, jangankan membuat perbaikan, Pak, di antara persengketaan, kita ini ngelihat orang benar dizolimin aja kita nggak mau bela, disuruh jadi saksi aja kita nggak mau, Pak. Alah, bukan urusan saya, katanya. Jadi saya ada perkataan bapak saya rahimahullah kepada saya terkait, karena saya dagang di pasar. Dia ngomong begini, karena dia orang pasar, asli orang pasar bener, besar tumbuhnya di pasar. Dia ngomong sama saya gini, di pasar ini beda dengan di tempat yang lain. Ya, bukannya nggak pengen kamu nerapin ilmunya, tapi kalau saran Mbak, kata dia, saya biasa manggil bapak saya Mbak karena orang lahan. Kalau saran Mbak, kalau ada orang nggak ganggu kamu, sudahlah kamu biarin aja. Saya tuh udah sebenarnya, kalau bahasa anak mudanya, ngecun omongan bapak saya ini kemana. Nanti kalau ngelihat ada orang malak, ada orang preman mintain duit, asal yang dimintain bukan kamu, udah diemin aja. Kalau enggak kita dapat balak sama mereka nanti. Padahal kalau dalam tataran Al-Quran, Pak, dalam tataran syariat Islam dikatakan mana? Bagaimana? Man ra'a minkun mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika dhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa, fa illam yastati, dengan lisannya. Nggak bisa lagi, Pak, udah dengan hati, benci perbuatan kemungkaran tersebut. Membenci kemungkaran dengan hati, itulah ciri selemah-lemahnya iman. Saya agak nggak setuju dengan perkataan bapak saya. Ya, pernah akhirnya ada satu kasus. Jadi saya sama bapak saya nangkap seseorang lah di pasar itu. Saya keamanannya, saya salah satu pedagang di situ. Nyampe di pos sapam mau kita proses, ternyata kita harus berhadapan dengan tanda kutip preman-preman penguasanya. Karena ternyata yang buat rusuh ini juga sekeliknya mereka kalau bahasanya itu. Sampai akhirnya saya sama bapak saya nggak berdaya. Sudahlah dilah, katanya. Mbak kan udah bilang berkali-kali, ya kan, bala aja buat kita, katanya. Nanti kita banyak dimusuhin. Ya, nggak usah takut, saya bilang, Mbak. Ya kan? Ini tugas kita, buat apa saya bilang kita takut? Ya kan? Minimal inilah bagian jihad daripada kita. Jangan kita diam melihat kemungkaran itu.
Ya, tapi memang harus ada ukuran. Pernah juga saya itu Pak, ya kan, ya akhirnya ketahuan lah, qadarullah, kios saya yang dibobol. Saya selidikin, aduh saya bilang, sekeliknya mereka lagi. Sudahlah, bismillah saya bilang, apapun jadinya saya samperin aja rumahnya. Saya ketok rumah yang bersangkutan, yang keluar bapaknya. Saya cuman bilang begini, Pak, tolong sampaikan sama anaknya, balikin aja lah barang saya itu, saya bilang. Maaf ini mas, saya bilang, saya nggak lapor aja udah syukur sebenarnya, saya bilang. Tapi kalau nggak balikin tuh barang, panjang urusan kita Pak, saya bilang. Saya bilang gini, masa Pak nggak sepandangan sih Pak, saya bilang gitu. Taruhlah kalau bapak, anak bapak ngambilnya ke mata sipit, saya bilang boleh-boleh lah, saya bilang. Saya kan asli Pak, udah dagang di situ dari tahun 91. Masa bapak nggak mandang bapak saya juga? Oh kamu berarti ya? Iya Pak, itu kios saya bilang. Mau ngelaporin tuh nggak bisa gitu, dipepet kita dengan kekuasaan lokal. Ini baru sekecil gitu Pak ya urusannya. Apalagi kalau mau bicara masalah urusan negeri ini yang besarnya bukan main. Nah terkadang dalam persengketaan kita dituntut untuk berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau memisahkan sengketa, kalau kita jadi mediator bukan berarti kita ini netral. Netral itu nggak mihak A, nggak mihak B, nggak. Solahu dzatil baini itu maknanya yang benar kita bela, yang salah kita lurusin. Ya, kamu nggak boleh begitu. Tetap yang benar tuh yang ini, bla bla bla. Semua, dan memang resikonya besar Pak. Besar, belum tentu semua di antara kita punya kemampuan. Saya aja berkali-kali nolak Pak. Sampai ada orang yang berselisih datang ke rumah saya bawa map. Tolong dulu Ustadz, bantu kami menyelesaikan sengketa warisan di keluarga kami. Nggak mau saya Pak. Nggak mau Pak, saya bilang. Beliau mukanya sampai marah. Apa Ustadz nggak menghargai? Saya sudah datang ke sini. Saya hargai Pak, tapi saya nggak sanggup Pak. Saya sanggup seandainya yang taklim, yang ngaji itu saudara-saudara Bapak juga. Lah Bapak satu sisi taklim sama saya, minta saya menegakkan hukum faraid di tengah-tengah keluarga Bapak. Adik-adik Bapak saya bilang nggak ada yang ngaji. Kalau saya hadir apa nggak saya dihukumi? Ini mah ustadznya abang saya, pasti mihak sama abang saya. Yang ada cuman ngebagi warisan orang, dapat enggak, kebacok iya nanti. Jangan Pak, saya bilang. Ya, lebih baik Bapak ngadu ke pengadilan agama. Ada ininya Pak. Beliau sampai, ya mohon maaf sekali lagi Pak, saya kurang berkenan Pak, saya bilang. Kecuali kalau sengketa-sengketanya artinya keluarganya sudah kenal semua, mau saya Pak. Ya, karena saya tahu ada pahala yang besar. Ya, ngedamain kakak sama adik lagi berantem. Kakaknya kenal, adiknya benal, enak seperti itu. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, walaupun risikonya banyak. Termasuk mendamaikan perselisihan dalam masalah rumah tangga. Ya, ini pahalanya besar Pak. Cuman memang dituntut ke telitian, kearifan, dan yang paling penting keadilan. Nah, salah satu ciri keadilan ini, kalau kita menemukan orang bersengketa Pak, maka jangan pernah membenarkan informasi yang datang sepihak. Karena Allah yang memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita itu kalau dapat informasi wajib tabayun. Datang si istri ke kita, suaminya mana? Gak mau datang Pak Ustadz. Apa yang mau diceritakan? Suami saya itu ABCD. Oh iya,
Ya Bu, informasinya saya simpan dulu, tapi kalau mau saya benarkan saya wajib tabayun dulu, saya bilang sama suaminya. Ustadz nggak percaya sama saya. Percaya Bu, tapi saya dituntut syariat untuk tabayun, ya kan? Sama sebaliknya, ada yang datang, Ustadz istri saya itu punya sifat A, B, C, D. Iya, informasinya saya simpan dulu, tapi kalau untuk dibenarkan nanti, karena saya harus tabayun. Saya pernah Pak bohong untuk ngedamain suami istri Pak. Jadi saya bilang sama si istri, datang ke rumah saya ada perlu. Dia nanya katanya, datangnya sendiri apa berdua Pak Ustadz sama suami? Enggak perlulah, saya bilang, kamu aja lah. Karena saya pastikan kalau dia diminta datang berdua nggak bakal mau datang. Datang si istri, saya bilang jam 1 ya, jangan telat, jangan lebih. Siapa Ustaz? Saya telepon, suaminya, saya ada perlu sama antum. Datang ya, saya ada kerjaan. Masa dipanggil guru sih, saya bilang nggak ada adabnya, saya bilang. Datanglah, saya bilang, saya ada perlu bener ini, saya bilang. Perlu apa Ustaz? Adalah, saya bilang, ada peluang bisnis, saya bilang. Saya suruh datang sama saya. Datang jam berapa Pak Ustadz? Jam 1:15. Istrinya duluan datang. 15 menit kemudian suaminya datang. Begitu suaminya ngelihat ada sendal istrinya, mau balik lagi, saya bilang, sini, saya bilang. Mau kemana? Udah datang sini mau balik lagi. Ustadz ngebohongin saya. Siapa yang ngebohongin antum? Saya bilang. Saya ada peluang bisnis, saya bilang. Sini, saya bilang. Begitu duduk, bisnisnya akhirat, saya bilang. Nah, duduk. Ya, akhirnya dipertemukan. Begitu dipertemukan, ketemu titik temunya. Ya. Resiko Pak, diomongin begitu, diomongin begini. Tapi pahalanya besar. Apalagi mohon maaf, ya, kalau sampai mendamaikan sengketa antar suku, ya. Perang saudara, ya, itu luar biasa. Ya, jadi jangan jadi orang yang apa yang namanya ya, pasif gitu loh. Ada persengketaan, jadilah kita sebagai orang yang menengahi. Pahalanya banyak Pak. Nanti malah kena sasaran. Ya itu dia. Ya kan gini, al ajru ma'al masyaqqah. Pahala akan datang bersama dengan kesulitan. Karena resiko yang besar, maka pahalanya juga besar. Ya. Ingat loh Pak, Rasul mengatakan pahalanya lebih utama daripada orang yang sholat, lebih utama daripada orang yang berpuasa, lebih utama daripada orang yang bersedekah. Ya itu tadi itu, mendamaikan orang yang bersengketa. Ya. Walaupun ya minim-minimnya dituduhnya berat sebelah, ya itu mau diapakan lagi, itu udah resiko. Ya. Dan yang terpenting melalui hadis ini juga saya pengen menggugah, jangan menjadi orang yang pasif ketika melihat kemungkaran Pak. Jangan jadiin dalil yang nomor 3 tadi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika da'ful iman. Ya. Jangan jadikan itu sebagai dalilnya diri kita. Barang siapa yang nggak mampu merubah dengan tangan dan lisannya, hendaklah dia merubah kemungkaran dengan hatinya. Jangan Pak. Ada kemungkaran yang memang nggak boleh kita rubah dengan hati. Contoh perzinahan yang terjadi di sekitar kita. Ya, perjudian yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Ingat ya, ceramahnya salah satu dai kondangnya Indonesia yang sudah meninggal, Ustadz Zainuddin rahimahullah, Zainuddin MZ. Ada orang-orang gak beradab di republik kita ini. Kalau dinasehatin tentang zina, tentang judi, tentang mabok, kadang-kadang jawabannya bikin gak enak. Yang mabok gua katanya, ya nggak, ceramah beliau gitu kan? Di rumah gua, pakai duit gua. Yang zina gua, duitnya dari punya gua.
gua zina sama perempuan di rumah gua. Tapi apa kata Kiai Jidun MZ-nya? Tapi ya memang duit lu katanya, ya kan, rumah lu. Tapi lu harus ingat kalau Allah nurunin adab, bukan lu aja yang kena, semua juga bisa kena. Kita ini kadang-kadang terlalu ini Pak, menutup diri kita dari kemungkaran. Kita tahu nih Pak, ada orang kumpul-kumpul nggak jelas. Kita tahu nih ada janda cantik masih muda deket rumah kita. Hilir mudik laki-laki yang nggak kita kenal datang masuk ke rumah dengan alasan nggak mau nyampurin urusan rumah orang lain, urusan rumah tangga orang lain, kita diam saja. Kenapa kita nggak tabayun? Kenapa nggak kita tabayun? Saya pernah protes sama RT saya dulu tahun awal-awal tahun 2000-an, ya. RT-nya kemudian jadi anggota DPRD, ya. Saya ngomong gini, Bang, maaf ini mah Bang, Abang kan RT. Iya, kenapa sekali? Di tempat kita ini kos-kosan alangkah banyaknya Bang. Saya resah ini, resah gimana? Ayah Abang tahu nggak yang mana? Ya itu Bang, saya bilang, satu saya tunjukin yang dulu samping rumah sakit kota itu. Sekarang mah udah enggak Pak. Kenapa? Ayah Bang ini pura-pura nggak tahu apa gimana, saya bilang. Itu kan penghuninya wanita muda miskin semua. Saking miskinnya nggak bisa beli baju panjang itu Pak. Rata-rata roknya itu di atas lutut semua. Ya Abang kan tahu yang datang juga siapa Bang, ya kan? Ya, tapi gimana ke yang datang juga aparat katanya. Nah itulah abang ini pejabat pemerintah dalam level yang paling rendah. Saya bilang, ayo Bang kerjasama. Apa? Saya bawa anak muda masjid Bang. Kebetulan komandonya saya minta surat legal dari Abang. Apa? Saya mau protes sama yang punya kos-kosan. Kenapa mereka tidak menseleksi? Jujur Pak, isinya wanita malam semua. Akhirnya karena saya nggak tahan lagi, saya takut Pak, dekat benar dengan rumah saya. Zina itu kan Pak, kalau merajalela azabnya tuh akan terkena 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Lah kita masih 10 rumah aja gak nyampe. Akhirnya kita razia sama kita. Anak muda masjid itu saya nggak tahu ya, kesenangan apa gimana Pak ya pas ngerazia itu. Pagi itu kita razia itu, kocar kacir. Ada yang pakai tank top doang, lari, ya. Kita datangnya pakai jubah kan, mau ngegerebek bukan, mau mendata. Anda ini penduduk mana, KTP-nya mana, belum pernah lapor sama RT. Ternyata pekerja pub semua rata-rata, diskotik, pekerja diskotik. Protes kita sama yang punya kos-kosan, datang kita, Pak, kita ini tetangga kos-kosan Bapak nih. Kalau Bapak nggak menseleksi siapa yang kos-kosan di situ, ya, maka kami menyatakan diri kami akan, kalau bahasa saya pada saat itu, nggak bertanggung jawab lah, bisa jadi dibakar saya bilang. Nggak mungkin Pak, nggak ada perzinahan di situ Pak, saya bilang. Lo rame kalau malam minggu tuh ramenya bukan main kok. Ya, kadang-kadang disko mereka di dalam. Alhamdulillah. Sekarang Bapak itu harus bertanggung jawab, saya bilang. Ya kan, Bapak kan ngerti agama, haji pula pikir saya kan. Ya akhirnya alhamdulillah Pak, kos-kosannya sekarang hanya untuk keluarga, harus lapor sama RT, ada penunggu kos-kosannya. Ya kan, tidak menerima tamu di atas jam 10 malam, kan kebagian dosanya. Nah kita kadang-kadang nggak mau peduli yang kayak gitu tuh. Itu tugas kita Pak. Ya, itu tugas kita. Nanti diresiko, ya sudah, pahala besar insya Allah. Hidup mah semuanya resiko. Kita ini bener aja diomongin orang, apalagi salah. Sudah melangkah aja. Ya. Jangan Bapak sudah tahu ada perjudian di samping rumah Bapak, mau judi koprok kek, mau judi togel kek, kemudian didiamin. Ada transaksi narkoba segala macam, jangan didiamin, laporkan Pak. Jadilah polisi masyarakat. Ya. Itu di pasar itu Pak, alhamdulillah di tempat saya Pak, semenjak ada polisi
forum masyarakat polisi, Pak, ya, forum komunikasi masyarakat polisi, ya, alhamdulillah aman. Kenapa? Kita bersepakat, kita berani ngadu kalau ada gangguan. Karena selama ini kan, lu kalau ngadu awas ya, kadang-kadang gitu. Harus kita rawan rame-rame memang. Kalau kita nggak berani sendirian, dan harus ada pelopor. Jadi ini peringatan bagi kita semua, ya. Tolong kita ini, Pak, peka dengan lingkungan masyarakat sekitar kita, Pak. Harus banyak mengenal lingkungan sekitar masyarakat kita. Jangan sampai terjadi kemaksiatan, nanti Allah menurunkan azab. Kalau Allah sudah nurunin azab kan Allah nggak pilih-pilih, Pak. Mau dia ahlu maksiat, mau dia ahlu sholat, semuanya digiles. Kalau Allah datangin tsunami, semuanya digiles. Bedanya cuma satu, apa? Ketika nanti mereka dibangkitkan hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka. Betul lah kata Pak Kiai Haji Jainuddin MZ rahimahullah itu, ya. Kalau Allah sudah mengadab suatu kaum, Allah nggak milih, giles semuanya, Pak, ya. Maka jangan sampai kita mengundang azab Allah dengan cara apa? Membiarkan kezaliman, apalagi sampai melindungi kezaliman tersebut. Ada 4 wasiat yang ditulis sama Rasulullah, diselipin di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Namanya apa? Zulfikar, pedangnya itu. Salah satu tulisannya ketika dibuka sama Ali bin Abi Thalib, ada Rasul menulis kalimat la'anallah man awa muhdisan. Allah akan melaknat siapa-siapa saja yang melindungi pelaku kejahatan. Allah akan melaknat siapa-siapa saja yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, jangankan melindungi pelaku kejahatan. Saya pernah ditanya sama bapak-bapak, Pak, waktu saya ngisi kajian di Masjid Al-Mabrur, Pak. Saat rumah saya di Pemandangan, kaget saya. Saya belum pernah, Pak, ke sana, cuman udah tahu rumornya, Pak. Rumah saya di Pemandangan, ya. Nah, saya itu tiap malam itu halaman rumah saya dipakai buat parkir. Kalau saya ngutip bayaran parkir, saya kena nggak dosanya? Emang parkirnya parkir siapa? Parkir pengunjung. Pengunjungnya ngapain? Yang beli cewek, ya dosa lah, Pak, saya bilang. Tapi gimana Ustadz, omsetnya besar katanya. Enggak, saya bilang. Bapak menikmati lu, Pak, saya bilang. Bapak buka warung nggak? Ya buka, Ustadz. Waduh, saya bilang, cocok itu, saya bilang. Ya, kayak cara berpikir kita begitu, Pak. Kadang-kadang begitu kita salahnya itu. Dan saya dulu punya kawan, Pak, lucu, ya. Untung orangnya udah pensiun, dagang. Dia dagang miras. Saya nasehatin karena kawan dari kecil saya nasehatin, jangan, bro, dosa lu. Dia sampai ngomong, demi Allah, gue cuma jual katanya, nggak minum gue katanya. Lah, ente ini gimana, saya bilang. Saya kasih contoh, saya pernah ketemu kepala preman, saya bilang, ya, kepala preman terkenal. Saya nggak mau nyebutin, Pak. Kalau saya sebutin nanti Bapak tahu semua. Beliau mengatakan waktu beliau dulu ngawal kereta api, beliau cerita sama saya, sepreman-premannya saya, Ustadz, waktu saya ngawal kereta barang, saya nggak bakal pernah mau ngawal kereta yang isinya barang haram. Sudah pekerjaan saya ini juga haram, masa dari hasil yang haram lagi. Minim-minimnya saya nyisain lah peluang buat tobat katanya. Oh, sekarang tobat orangnya, Pak. Masya Allah. Sodakonya juga jangan ditanya, Pak. Luar biasa. Wih, jadi kayak gitu ya. Iya. Dan kan memang gitu. Kalau zaman dulu, Pak, di zamannya tabiin tuh pernah ada kejadian lucu, Pak. Jadi ada seorang tabiin, ya, saya lupa namanya. Beliau ini ikut kafilah dagang. Dirampok sama segerombolan perampok. Habis ngerampok, pesta pora mereka. Belum dilepas ini rombongan kafilahnya ini. Tapi anehnya pimpinan rampoknya itu nggak ikut pesta pora, nggak minum keras segala macam. Disamperin sama ulama tabiin ini. Kamu pimpinannya tapi kok kamu nggak menikmatin? Kenapa nggak berpesta pora? Saya lagi saum. Kaget. Saum apa? Saum sunnah katanya. Diketawain katanya. Kamu ini ngerampok tapi rajin saum sunnah.
saya tahu saya banyak dosa, maka saya sisakan satu pintu dalam ketaatan beribadah kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan pintu ini saya kelak akan bertaubat kepada Allah. Itu diingat sama ulama tabi'in tersebut. 4 tahun setelah kejadian tersebut, beliau bertemu dengan kepala perampok itu, sudah bersimpuh di hadapan Ka'bah, sudah menjadi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Wah, tuh Pak, tuh penting ya bagi kita ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi peka Pak sama lingkungan. Ya, jangan sampai kita ini ya kategorinya orang yang masa bodoh dengan lingkungan kita. Ya, bukan urusan saya. Jangan, tugas kita itu. Ya, saya punya tips gandeng aparatur pemerintah. RT. Makanya CS-in RT-nya. Kalau CS sama RT itu enak. Nggak enak amat ngelihat itu kan RT nggak mungkin nggak tahu lah itu. Dia ini ngerusak generasi kita, gimana dia ini bandar togel berkeliaran tempat kita. Tegur lah gitu. Ya kan? Nggak mungkin kita tuh nggak tahu Pak, ya kan? Saya aja laporan terus Pak, nggak apa-apa saya dicomelin sama orang. Yang penting saya benar. Itu ya kos-kosan itu juga ini ada ya kasusnya ya, yaitu janda di rumahnya dikos-kosin sama bujang. Saya laporin sama RT. Saya bilang, maaf Mbak, saya bilang, saya bukan comel, saya bilang, tapi biar nggak kena azab, saya bilang. Ya. Lucu aja karena saya dapat keterangan ada rumah jandanya masih muda, cantik, kaya, di dalamnya ada ngekos anak-anak bujang. Siapa yang tahu kan kalau tamunya malam-malam ngetok pintu assalamualaikum kan? Kalau kos-kosan itu kan pintu-pintu bedeng-bedeng. Ini enggak, rumah utuh, isinya 3 kamar, 1 jandanya, 2 dikos-kosin. Dengan 1 pintu tertutup. Kan kita resah, jarak rumahnya juga deket. Tolonglah ditegur ya. Ada yang sampai, maaf ya Pak ya, ngapelinnya sampai terlalu malam, ya kan? Ada yang bilang sama saya gini, Ustaz gimana? Tegur aja. Begitu ditegur, jawabannya yang ngapel nih katanya, wih urusan gua, lo orang ini mau ngapain katanya. Waduh, saya bilang kasar ya jawabannya ya. Iya, ya sudah terserah kalau ini katanya. Dia nanya, kita copotin aja tabannya katanya. Saya bilang ya kalau kalian mau ya silakan, saya bilang, karena memang meresahkan Pak. Ya, berduit ngapel anak gadis orang sampai tengah malam. Kita kan resah Pak kalau terjadi apa-apa. Anak-anak muda situ kompak. Pertama bocorin bannya 1. Nah, habis itu saya intip sama saya, ganti pakai ban serep. Ya, besoknya datang lagi, lebih lama lagi, pulangnya jam 2, dibocorin 2. Hebatnya dia bawa ban serep 2. Nah, hebat memang. Jadi kalau orang udah niat maksiat itu udah persiapan bener itu. Ya. Udah nggak tahan akhirnya lapor RT lagi. Begitu dilaporin sama RT, nah ada norma yang nggak boleh kita langgar. Iya memang ngapelnya di rumah kita, tapi kan nggak enak sama tetangga-tetangga. Apalagi kalau kita kan tinggalnya deket-deketan. Mungkin kalau kayak komplek-komplek sekitaran sini mungkin nggak kelihatan. Kalau kita yang tinggal di gang ini Pak, ya ribut aja orang dalam rumah itu kedengeran sama kita. Dan kita masih punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan nahi mungkar itu dihindari Pak, pahalanya banyak itu. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-bir itu kebajikan, at-taqwa itu amar ma'ruf nahi mungkar dia. Puncak amalan seseorang itu akan terlihat kalau mereka sudah berani nahyun mungkar. Karena kalau amar ma'ruf semua orang bisa. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zikir, ayo ibadah, ayo. Yang sulit itu Pak jangan. Mengatakan kalimat jangan itu sulit. Misalnya kalau zaman sekarang, jangan nerima pemberian dari calon manapun dalam bentuk apapun kalau dalam hal kontestasi.
apapun bentuk bantuannya, mau dinamakan apapun, pasti itu ada kaitannya dengan kontestasi. Ya. Kan kalau lagi musim kayak gini kan, woi, masjid didatengin, pondok didatengin, butuh bantuan apa, kadang-kadang begitu. Ya, selesai pencalonan nanti cukup patuannya Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Dasat Latif yang di lampu merah itu. Ya, kalau ada orang datang berkampanye dengan membawa beras, membawa uang, baju, rekam, laporkan ke Panwas. Kadang-kadang kita mau ngelapor aja sulitnya bukan main. Ya. Kadang-kadang kalau saya Pak dulu ngomong begini, ini kami mau sosialisasi, ya kalau mau sosialisasi aja, nggak usah ngasih apa-apa. Pernah rumah saya itu diketok Pak, dikasih beras, minyak, saya tolak sama saya, karena dalamnya ada gambar calon. Nggak usah, enggak, ini mah nggak ada tendeng aling-aling, enggak, saya bilang dalamnya ada ininya kok, saya bilang ada kartu namanya, saya bilang enggak, terima kasih, saya bilang insya Allah bisa kebeli beras, beli minyak, bisa Allah bisa beli. Saya takut Pak, ar-rasi wal murtashi finnar, yang nyuap sama yang suap kata Rasul sama-sama berada dalam neraka. Ngeri kita Pak. Ya. 1 juta aja kalau kata Ustadz Abdul Somad wajib ditolak, apalagi cuman seliter. Ya, seliter beras, seliter apa? Minyak seperti itu. 1 juta aja kata Ustadz Abdul Somad di lampu merah itu, ceramahnya itu, tolak, jangan. Allah melaknat orang-orang yang menerima suap, yang nyuap juga sama. Nah, tapi kadang-kadang untuk ngomong begitu aja kita nggak berani, Pak. Padahal itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Kuat, harus kuat kita, karena itulah yang akan menjadikan diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini dulu kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.